Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta kita kenal sebagai kota wisata, kota budaya, dan kota pendidikan. Perkembangannya sangat pesat, salah satunya dari maraknya pembangunan hotel dan pemasangan reklame. Di satu sisi, hal ini mendukung ekonomi lokal dan sektor pariwisata, tapi di sisi lain kita juga menghadapi beberapa persoalan. Nah, untuk itu kita akan membahas tuntas regulasi, penertiban hingga dampak dari perizinan hotel dan reklame ini. Sudah hadir bersama kita narasumber dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang punya peran penting dalam mengawasi sekaligus memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, transparan, dan juga berkeadilan. Selamat datang Mas Daru. Selamat pagi Mbak Saron. Ya, selamat datang. Selamat pagi Mas Muad. Selamat pagi Mbak Saron. Nah, ini kita sudah bersama Mas Daru dan Mas Muad. Kita akan ngobrol banyak nih nanti Mas. Ya. Mulai dari bagaimana kondisi terkini terkait perizinan hotel dan juga reklame. Nanti bagaimana prosedurnya dan juga hambatan di lapangannya seperti apa. Nah, mungkin langsung saja dari saya pertanyaan pertama ya. Bagaimana sih kondisi terkini perizinan hotel dan reklame di Kota Yogyakarta? Bisa dijawab Mas Daru? Iya Mbak Saron. Jadi gini, tadi disampaikan di awal bahwa Jogja ini sebagai kota pariwisata, kota pendidikan yang memang menjadi tujuan banyak wisatawan maupun pelajar yang datang ke Kota Jakarta, tentu dibutuhkan infrastruktur yang memadai di kota ini. Salah satunya adalah media penginapan, yaitu hotel maupun media promosi seperti reklame. Jadi untuk perizinan masih sama seperti yang lalu-lalu. Jadi perizinan untuk hotel dan reklame maupun yang lain itu masih menggunakan OSS, Online Single Submission. Dan itu berbasis online untuk mendapatkan izin awal atau dalam hal ini NIB. Tetapi setelah mereka nanti mengurus perizinan online melalui OSS ini, nanti ada beberapa hal yang memang harus ini secara verifikasi teknisnya itu ada di DPM PTSP, di Dinas Perizin Penanaman Modal di Kota Yogyakarta. Jadi masih sama. Pertama kita harus menggunakan sistem online masuk di OSS untuk mendapatkan NIB, lalu nanti verifikasi teknisnya ada di pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPM PTSP. Baik, berarti masih sama ya Mas ya? Masih sama. Nah, itu bagaimana ya sebenarnya prosedur dan mekanisme perizinan itu, apakah ada tahapan khusus yang harus ditempuh dari pelaku usaha? Ya, tahapan awal tadi saya sampaikan memang harus mendaftar melalui OSS. Nah, di OSS itu nanti bersifat online dan itu juga untuk mendapatkan nomor induk berusaha dulu. Jadi setelah mendapatkan NIB, jangan dikira nanti setelah OSS dapat NIB lalu ini bisa beroperasi. Tidak seperti itu. Jadi harus ada verifikasi teknis seperti AMDAL Lalin, di DPM PTSP, termasuk juga nanti retribusinya. Masih banyak yang harus diurus. Jadi, tapi harapan kami memang proses perizinan ini tidak berbelit-belit. Jadi dulu di pemerintah pusat itu sudah menyampaikan bahwa perizinan ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu perizinan tidak boleh bertele-tele karena ini akan menghambat sistem investasi di setiap daerah. Jadi kalau bisa sesingkat mungkin, secepat mungkin, tetapi tetap harus efektif dengan verifikasi yang ketat. Nah itu untuk nanti para investor datang ke Kota Jogja, Mbak Sarah. Oke, baik. Nah, dalam prakteknya nih, hambatan apa saja sih yang sering muncul? Misalnya pastikan ada perizinan yang tertunda, atau belum lengkap datanya, atau mungkin ada yang bermasalah. Itu sering terjadi nggak Mas? Ya, beberapa kali kami Komisi A DPRD Kota Yogyakarta itu mendatangi beberapa tempat usaha yang baru dibangun, seperti hotel-hotel yang baru di wilayah Kota Yogyakarta ini. Rata-rata ada yang terkendala, ada yang tidak. Jadi memang yang namanya sistem ya, seperti OSS ini kan online. Kalau memang nanti jaringannya pas bagus, itu juga langsung prosesnya.
Tetapi kadangkala seperti kemarin di tahun 2024 menuju 2025 ini ada perbaikan sistem atau apa di OSS. Jadi beberapa tertunda. Lalu yang kedua, syarat-syarat yang nanti akan diupload itu rata-rata ada yang kurang. Nah, setiap kali ada kurang syarat ini, mereka harus mengulang, upload lagi. Kadang juga karena terlalu ribet, terlalu ini, udahlah kita maunya itu tatap muka, tapi tidak bisa. Tetapi memang pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan layanan bagi yang kesulitan untuk mendapatkan perizinan melalui OSS, ada tempat untuk pengaduan yang nanti akan membimbing, membantu para pelaku usaha ini untuk mendapatkan izin. Oh, jadi di Pemkot itu sudah ada ya tempat pengaduannya? Sudah ada. Mungkin bisa lanjut ke Mas Muat ya. Jadi di Komisi A sendiri peran penting dari DPRD untuk mendorong regulasi untuk lebih transparan, tertib dan berkeadilan itu seperti apa sih Mas? Memang ya, jadi di Komisi A ini kan membawahi beberapa mitra yang terkait dengan perizinan hotel dan reklame. Salah satunya adalah peran kami adalah peran pengawasan. Kami mengawasi bagaimana agar perizinan hotel dan reklame ini sesuai dengan tata krama atau aturan yang ada. Kami tidak melarang atau tidak membatasi karena memang Jogja ini kan tidak punya sumber daya alam. Ya, PAD kami adalah dari sektor pariwisata dan izin pajak dari hotel dan reklame. Jadi kami tetap membawahi bahwasanya reklame hotel ini boleh asalkan sesuai dengan aturan. Itu fungsi kami pengawasan. Yang kedua, kami juga menerapkan beberapa kajian terkait dengan ini agar apa? Agar tujuannya adalah memudahkan para investor dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu Mbak Saron. Berarti Komisi A ini melakukan pengawasan secara langsung juga di lapangan? Iya, di lapangan. Beberapa kali kami sempat ke hotel atau ke reklame-reklame yang tidak berizin, ya kami seperti itu. Sidak dengan Pol PP dan Inspektorat dari Dinas terkait. Selama sidak secara langsung itu apakah menemukan hambatan-hambatan juga banyak Mas? Banyak sekali beberapa reklame yang tidak berizin atau bahkan yang izinnya sudah habis. Nah, peran kami ya di situ, yaitu mengawasi fungsinya biar apa? Biar mereka segera untuk mengurus, baik itu mengurus perizinan yang sudah selesai atau yang belum berizin sama sekali. Begitu. Baik. Kalau dilihat dari sisi positif, apa kontribusi pembangunan hotel dan reklame terhadap ekonomi dan pariwisata Kota Jogja? Mungkin bisa dijawab Mas Daru. Jadi tadi Mas Fuad sudah menyinggung juga, PAD kita itu memang dari pajak hotel dan restoran itu dari salah satu sektor yang memang mendulang banyak sekali sumber PAD. Nah, jadi memang sisi positifnya dengan banyaknya hotel, banyaknya restoran itu otomatis nanti pajak dari pajak hotel, pajak restoran itu nanti akan masuk ke kas pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pendapatan asli daerah, dan semakin tinggi PAD kita di pemerintah Kota Yogyakarta, insya Allah nanti masyarakat di Kota Yogyakarta juga akan mendapatkan kesejahteraan yang layak juga, seperti itu. Berarti sangat ini ya, positif sekali, ya sangat membantu. Nah, itu tadi dampak positif. Ya. Sekarang Mas Muat bisa dijelaskan untuk dampak negatifnya mengenai persoalan estetika kota, karena kan pembangunan hotel ini kan juga semakin banyak ya, apalagi reklame juga. Nah, ini dampaknya untuk kenyamanan warga, bahkan potensi konfliknya tuh seperti apa ya Mas? Memang ya, setelah ada positif pasti ada negatif ya. Yang pertama negatifnya adalah terjadi sampah visual ya. Yang harusnya Jogja berhati nyaman, sekarang ada konotasi Jogja 1000 reklame. Ya, itu kan menjadi sebuah sindiran atau sebuah peringatan bagi kita agar apa? Agar reklame-reklame ini bisa ditertibkan ya, sesuai dengan tata ruangnya. Itu dampak negatifnya. Yang pertama adalah sampah visual. Yang kedua yaitu dampak lingkungannya ya. Pasti akan ada dampak lingkungan yang negatif terhadap reklame-reklame yang tidak sesuai dengan peraturan atau bahkan hotel-hotel. Misalnya hotel A tidak sesuai dengan AMDAL lingkungannya, mencemari limbah. Jika itu dipaksakan dibangun, maka warga setempat pasti akan merasakan dampak limbahnya. Entah itu airnya jadi kotor, airnya jadi bau, dan lain sebagainya. Yang terakhir nanti jika perizinan hotel atau reklame ini asal-asalan tidak sesuai dengan ketentuannya, akan terjadi persaingan usaha yang sangat tidak bagus,
yang tidak kompetitif. Maka dari itu diperlukan adanya aturan yang mengatur kedua ini. Gitu Mbak Saron. Baik, tadi kita sudah membahas terkait reklame, dampak positif, negatif, dan juga yang lain ya. Nah, ini terkait reklame liar atau hotel yang beroperasi tanpa izin. Sejauh mana pengawasan dan penertiban yang sudah dilakukan? Tadi kan juga dikatakan bahwa ketika melakukan sidak lapangan itu menemukan juga kan Mas. Nah, itu sejauh mana yang sudah dilakukan? Mungkin bisa dijawab Mas Daru atau Mas Muat. Mas Daru? Monggo. Ya, jadi gini, di kota Yogyakarta ini apa ya tadi Mas Muat, kota 1000 reklame ya. Ya, begitulah faktanya. Tapi dari sekian reklame itu yang tertib juga banyak Mbak, yang sudah melakukan prosedur perizinan, membayar pajak dan sebagainya banyak. Tapi ada sedikit juga beberapa yang memang karena mungkin telat bayar pajak atau perizinannya itu, mereka itu sebenarnya gini, beberapa kali kami menemui itu reklame yang memang di tempat strategis, tetapi perizinannya itu belum selesai diurus. Jadi bukan dia tidak mengurus dari awal, belum selesai diurus karena ada kesulitan. Nah, jadi kami menyampaikan kepada teman-teman Satpol PP, tidak lantas ini tebang, tapi ditutup dulu sambil mereka nanti akan mengurus izinnya. Jadi ada itikat baik, dan selama ini juga setelah kami temui beberapa pengusaha reklame itu, mereka menyampaikan bahwa kami ini punya niatan Pak, bayar pajak kami bayar, kami izin, cuma kami kesulitan dalam mengurus beberapa hal yang terkait dengan perizinan ini, syarat-syaratnya. Nah, pemerintah kota hadir untuk membantu mereka mengatasi persoalan ini. Tetapi pada intinya kita juga tidak boleh terlalu tergesa-gesa dalam menegakkan aturan ini. Jangan saklek. Kalau memang mereka punya niatan baik untuk mengurus izin, untuk membayar pajak ataupun dendanya, ya itu tidak lantas langsung kita tebang. Kita tutup dululah dengan tulisan memang reklame ini tidak berizin. Tetapi nanti setelah mereka mengurus, menyelesaikan semua pajak dan izinnya, kami persilahkan untuk kembali beraktivitas. Termasuk juga hotel. Nah, kalau hotel secara langsung, saya rasa tidak ada Mbak, yang memang hotel ini tidak berizin. Tidak ada. Karena di dalam hotel ini kan ada PHRI. Mereka adalah perkumpulan pemilik hotel. Pasti mereka saling mengingatkan. Dan tadi disampaikan juga efek negatifnya, kalau ada hotel A tidak berizin, lantas berdiri dan beroperasi, nanti hotel yang lain ini nanti akan terpancing, mereka nggak mau lagi, dia akan ikut-ikutan. Jadi pengawasan kami double. Satu, di anggota PHRI itu sendiri saling mengawasi. Nah, yang kedua, kami di DPRD, Komisi A utamanya, itu juga melaksanakan fungsi pengawasan kami. Seperti itu. Kalau untuk hotel, hanya mungkin telat-telat izinnya beberapa yang kecil-kecil aja. Kemarin kita sempat menemukan itu. Berarti memang bukan tidak ada izinnya. Bukan tidak ada izinnya. Bermasalah dalam Iya, pembuatan mungkin izin. Mereka kesulitan untuk memenuhi 1-2 hal, tetapi mereka punya niatan. Kami itu akan izin, kami itu akan bayar pajak. Cuman mohon diberikan kelonggaran atau kemudahan seperti itu Mbak Saran. Baik, berarti hadirnya anggota Komisi A ini juga dirasakan. Iya, menjadi jembatan. Ya. Iya. Nah, ini kolaborasi dan pengawasan. Jadi bagaimana kolaborasi DPRD dengan pemerintah kota tadi yang disampaikan Mas Daru, dan juga masyarakat hingga komunitas tertentu dalam mengawasi perizinan ini. Jadi kan pasti ada kolaborasi nih ya, seperti tadi Mas Daru sampaikan dengan Pol PP, dan juga dengan komunitas tertentu, di kolaborasinya seperti apa? Ya, jadi gini, kami di Komisi A, setiap anggota Dewan itu kan punya fungsi pengawasan. Nah, kami secara kelembagaan di Komisi A ini adalah salah satu komisi yang bermitra langsung dengan teman-teman Satpol PP, penegak perda. Nah, jadi dari pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah ada namanya Satpol PP selaku penegak perda. Kami di Komisi A bermitra langsung dengan Satpol PP. Nah, kami hadir ke beberapa tempat-tempat yang memang dirasa itu mungkin melanggar perda. Nah, kami hadir juga, kami butuh bantuan dari masyarakat Mbak Saron.
Jadi kalau ada masyarakat menyampaikan laporan terganggu, misalkan kita ini bicara tentang reklame dan hotel ya, terganggu aktivitas ya, kami terganggu aktivitas keberadaan salah satu hotel atau keberadaan reklame itu yang dinilai mungkin reklame itu membahayakan karena di atas permukiman warga atau mungkin ukurannya yang terlalu besar. Nah, masyarakat bisa menyampaikan itu kepada kami di DPRD ataupun di pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satpol PP, dan tentu kami nanti akan hadir melihat secara langsung dan mengkaji. Jadi mengkaji apa ini sudah sesuai aturan, sudah sesuai peraturan daerah ya, Perda, atau belum. Kalau itu melanggar, nah ini nanti tentu ada sanksi, ada teguran dari teman-teman Satpol PP selaku penegak Perda. Nah, fungsi masyarakat itu memang harus di situ, Mbak. Jadi Satpol PP itu tidak bisa, apalagi teman-teman DPRD itu muter langsung manain tempat-tempat yang melanggar Perda. Reklame dicek satu-satu, kami nggak hafal. Teman-teman Satpol PP juga kadang nggak hafal. Nah, ini maka masyarakat bisa menyampaikan, Mbak, itu Pak ada reklame yang melanggar karena di bahu jalan. Nah, ini nanti kami akan cek langsung, kalau itu melanggar ya kami tindak. Jadi ada peran dari 3, 1 masyarakat, 2 pemerintah kota, 3 DPRD sebagai wakil rakyat yang punya fungsi pengawasan. Baik, berarti ada 3 peran ya. Ya. Ini untuk Mas Muat atau Mas Daru bisa ya. Apakah ada program khusus sih Mas untuk reklame dan pembangunan hotel ini? Sebenarnya program khusus tidak ada ya, cuman kembali tadi ke fungsi legislasi kami, yaitu sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, kami harus bisa menyambung aspirasi dari warga masyarakat. Misal ada yang merasa reklame ini terlalu besar, menghalangi jalan atau berada di pemukiman yang membahayakan, yaitu kami sebagai fungsi legislasinya yang menyampaikan kepada dinas-dinas terkait, baik dari DPT MPSTP atau Satpol PP yang sebagai penegakannya. Nah, itu salah satu fungsi kami selain pengawasan itu legislasi ya. Jadi harapan kami bisa membawa aspirasi masyarakat itu yang merasa terganggu atau terdampak negatif dengan adanya reklame ataupun hotel, bisa kami atasi dengan sesegera mungkin. Begitu, Mbak Saron. Berarti pengawasan ini secara berkelanjutan ya? Berkelanjutan. Jadi ketika sudah ditemukan adanya mungkin permasalahan reklame atau hotel yang izinnya belum ini, melakukan pengawasan dari awal hingga selesai? Ya, jadi gini, nanti ada waktunya Mbak, kami ini akan turun ke lapangan, mengecek mana-mana reklame yang kira-kira bermasalah, mana-mana hotel yang mungkin ada sedikit pelanggaran atau apa. Nah, setelah itu nanti kami akan identifikasi di tingkat komisi A, lalu nanti kami akan melaksanakan rapat kerja dengan mitra terkait, baik itu Satpol PP, DPMPTSP, Inspektorat, Kominfo, Dishub, yang lain-lain yang punya kaitan erat dengan perizinan di beberapa bidang ini. Jadi setelah kami temukan, kami kaji. Nah, setelah kami kaji, nanti ada hasilnya, outputnya apa. Nah, ini nanti kita kembalikan ke teman-teman Satpol PP, silahkan ditindak. Seperti itu. Jadi ada prosesnya, dan ini berkelanjutan. Baik, berarti ini tadi yang disampaikan Mas Daru ini proses pengawasannya seperti apa ya dari anggota Dewan Komisi A ini. Nah, untuk harapan sendiri, apa harapan ke depan terkait tata ruang estetika kota dan regulasi perizinan agar wajah kota Yogyakarta ini tetap istimewa? Mungkin dari Mas Muat dulu boleh? Ya harapannya memang ya kita tidak bisa serba salah sebenarnya dilema, karena memang PAD kita itu dari reklame dan hotel. Akan tetapi harapan kami adalah tetap mempertimbangkan tata ruang kota, ya izinnya, KKPR-nya dan lain sebagainya, IMB-nya, agar apa? Agar semuanya dapat positif. Kita dapat PAD-nya, warga masyarakat juga dapat pemandangan yang bagus, hotel reklame juga mendapat keuntungan yang bagus. Itu harapan kami. Dan yang terakhir, harapan kami sebagai masyarakat kepada masyarakat agar apa? Agar masyarakat juga aktif, juga ikut berperan ya terhadap pengawasannya ya, karena memang benar kata Pak Daru, kita nggak bisa nih muter ke semua 45 kelurahan nitik satu persatu mana reklame yang melanggar, mana hotel yang melanggar dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu peran aktif dari masyarakat, semua elemen, semua unsur, agar apa? Agar bareng-bareng bisa mewujudkan Jogja yang berhati nyaman. Gitu. Mas Nah, Daru? kalau saya gini,
kita ini sudah punya Perda RT RW, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan itu juga sudah di breakdown melalui Perwal RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Nah, di situ semua sudah mengatur mana-mana wilayah yang nanti akan di-push untuk misalkan ini memang di perkotaan sesuai dengan komunitas masing-masing. Seperti kita kan ini untuk menyusun tata ruang, RDTR, dan juga kemarin sudah kita masukkan semua dalam RPJMD Pak Wali Kota yang sekarang ini kan kita sekarang punya sumbu filosofi ya, dan di sumbu filosofi itu aturannya sudah jelas bahwa banyak sekali pendetailan di situ, termasuk juga reklame, hotel dan sebagainya di kawasan sumbu filosofi. Maka kita juga harus menyesuaikan di pemerintah kota ini pengaturan-pengaturan terkait dengan budaya. Ini kan erat kaitannya. Seperti lagi kita punya keraton, ada Pakualaman dan Kota Gede yang sudah ditetapkan juga sebagai kawasan cagar budaya. Nah, di situ hotel dan sebagainya, ketinggiannya kita punya aturan di situ. Jadi untuk tata ruang kota kita mengikuti Perda RT RW dan juga kalau lebih detailnya nanti di RDTR. Ya, rencana detail tata ruang RDTR. Mungkin ada pesan untuk masyarakat dan pelaku usaha, Mas? Ya, yang pertama kepada para pelaku usaha memang kami sangat berharap ya, mari kita mengundang ya, dengan tangan terbuka kepada seluruh pengusaha maupun investor yang akan berinvestasi di Kota Yogyakarta. Kami membuka lebar-lebar kesempatan untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta tentu dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Jadi kami tidak akan mempersulit, tidak akan juga membuat semuanya terus terasa gampang, tetapi ada aturan yang harus taati. Jadi silahkan berinvestasi di Kota Yogyakarta dengan aturan-aturan yang ada. Lalu bagi yang masyarakat, nah saya rasa masyarakat ini juga harus paham ya. Kadang juga memang dengan berdirinya banyak usaha-usaha hotel ataupun usaha-usaha reklame, mungkin ada beberapa masyarakat yang terganggu. Mungkin dari sisi visual yang mungkin juga sebagai wajah estetika Kota Jakarta kurang bagus, atau juga kekhawatiran kalau wilayah ini didirikan sebuah hotel, nanti kami khawatir amdalnya airnya habis, lalu nanti airnya menjadi tidak baik, kotor dan sebagainya. Nah, ini semua sudah ada aturannya. Jadi kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir. Nanti ada amdal ya, ada lalin juga supaya tidak macet wilayah situ. Semua sudah ada aturannya. Jadi demi kebaikan bersama, baik itu untuk para pengusaha maupun untuk masyarakat. Ya, terima kasih kepada Komisi A, anggota DPRD Kota Yogyakarta atas penjelasan yang sangat komprehensif. Mas Fuad mau closing? Ya, ini harus closing dulu ini, Mbak. Oke, Closing ya saya. Iya. Jadi harapan kami sebagai Komisi A, kita memang tidak bisa membatasi hotel dan reklame karena PAD kami ada di sana. Akan tetapi pesan kami agar semua mendapatkan kontribusi yang positif ya. Pemkot dapat PAD-nya, DPRD dapat fungsi pengawasan dan legislasinya, dan masyarakat mendapatkan dampaknya, baik itu dari lapangan pekerjaan maupun ekonomi yang pasti akan naik berkat reklame dan hotel tersebut. Begitu Mbak Saron. Terima kasih kepada Komisi A DPRD Kota Yogyakarta atas penjelasan yang sangat komprehensif. Dari diskusi ini kita belajar bahwa pembangunan hotel dan reklame memang membawa manfaat bagi ekonomi, tapi juga harus diimbangi dengan regulasi yang tertib, pengawasan yang kuat, dan kepatuhan dari semua pihak. Kami mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung sekaligus mengawasi jalannya perizinan ini. Karena wajah Kota Yogyakarta adalah milik kita bersama, dan menjaga keistimewaan adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak podcast DPRD Kota Yogyakarta. Saya Novita Mawar Saron, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.